kumpul! Cepat! Cepat dong! Boleh bantuan itu! Gojek! Sahir! Stop! Membunuh yang masih ikan ini! Kode flight marshal! Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Journey Kalke-Baga. Film dengan rating 7,2 di IMDb ini dibintangi oleh Yamin Gautam dan Suni Kausal. Neha yang kini sedang menjalin kasih dengan Ankit, mereka kebelabasan sampai si Neha hamil. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Leonardo Raden, Ngatia 1401, Asri Reo, Fardan Vanur Septia Yoga 3097, Roma Irawan 3016. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Neha yang dijanjikan dinikahi oleh Ankit. Namun Neha melihat perilaku Ankit yang tak sesuai dengan janjinya, dan aura balas dendam dari Neha pun dimulai. Film diawali dengan seorang pria yang wajahnya sudah babak belur di Bandara Kulu. Nama si pria ini Ankit. Petugas keamanan menanyai kenapa hanya Ankit yang mengalami luka dari antara semua penumpang di pesawat. Scene kembali ke 8 bulan sebelum kejadian. Diperlihatkan seorang pramugari bernama Neha sedang membawakan menu makanan untuk penumpang kelas bisnis, tepatnya kepada Ankit. Namun Ankit malah menolak makanan itu karena sebelumnya ia memesan makanan vegetarian. Neha mengecek pesanan Ankit yang memang tertulis menu non-vegetarian sesuai dengan yang dibawa oleh Neha. Pada akhirnya Ankit pun hanya meminta air putih saja untuknya dan menolak makanan non-vegetarian yang dibawa oleh Neha itu. Kemudian Neha kembali lagi membawa makanan yang baru, yaitu vegetarian. Ternyata Neha memberikan makanan siangnya sendiri kepada Ankit agar Ankit bisa makan. Ankit pun terharu atas pelayanan yang diberikan Neha kepadanya. Inilah awal kisah pertemuan Ankit dan Neha. Setelah pesawat sampai di tujuan, Ankit yang mau turun dari pesawat, ia meminta Neha untuk makan malam bersamanya sebagai bentuk terima kasih atas makanan yang Neha berikan kepadanya. Namun Neha menolak Ankit karena Neha memiliki acara nanti malam. Di malam harinya, Neha lagi di bar bersama teman-temannya, joget-joget dan minum. Neha melihat ada Ankit di bar itu juga. Neha terkaget dan ia kesal karena Ankit menguntitnya. Kemudian Neha pulang bersama temannya menuju apartemennya. Ankit melihat mobil Neha bersama temannya itu mogok di jalanan. Lalu Neha bersama temannya menumpang naik mobil Ankit untuk kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Ankit memfollow media sosial Neha. Dari sini, Ankit dan Neha jadi sering berkomunikasi dan berbagi kegiatan yang sedang mereka lakukan. Setelah beberapa minggu, Ankit dan Neha akhirnya dinner. Neha datang dengan gaun merah yang begitu cantik. Lalu Ankit memuji dan mengambil foto Neha. Mereka makan malam romantis dan menari sepuasnya. Setelah selesai, mereka makan malam. Ankit menceritakan bahwa ia sangat happy sekali dan untuk pertama kalinya ia menari di tempat umum. Ankit tidak menyangka bisa merasakan kebahagiaan hari ini yang gak pernah ia rasakan, di mana orang-orang dapat menari dengan apa adanya tanpa harus berpura-pura. Lalu Ankit mengatakan bahwa orang seperti itu tidak ada di dalam hidupnya. Neha yang tersentuh hatinya dengan belas kasihan kepada Ankit. Ia menggenggam tangan Ankit dan mereka berjalan bersama. Sesampainya mereka di rumah Ankit, Neha dan Ankit pun tidur bareng. Ankit tidak menyangka ternyata hubungan mereka secepat ini. Ketika itu Ankit melihat ada bekas luka di dada Neha. Ankit menanyakan tanda bekas luka apa itu. Neha malah mengatakan itu bukan hal yang penting dan aku sudah lupa dengan kejadian itu.
कभी नहीं। Scene kembali ke masa sekarang, diperlihatkan seorang kakek meminta air panas kepada pramugari karena ia sembelit, sementara Neha menawarkan minuman yang akan dipesan penumpang. Kemudian Neha melihat Anggit yang juga ada di dalam penerbangan ini. Neha kembali mengingat ke masa sebelumnya. Neha memberitahu Anggit bahwa ia telah hamil. Anggit tidak menyangka bagaimana bisa itu terjadi karena mereka sangat berhati-hati. Namun pada akhirnya Anggit mau bertanggung jawab dan ia meminta ke Neha supaya calon anak mereka jangan digugurkan. Anggit berjanji akan menikahi Neha dan di situ juga Anggit langsung melamarnya untuk menikah dengannya. Walaupun janjinya pada saat itu tidak pakai berlian mahal. Saat itu Neha dan Anggit sedang makan siang di restoran. Anggit meminta nomor ibunya Neha untuk memberitahu bahwa sebentar lagi mereka akan menjadi nenek. Tiba-tiba ada seseorang menelepon Anggit, lalu Anggit keluar mengikuti orang yang menelepon tadi. Neha melihat kedua pria itu sangat kasar kepada Anggit. Nah, yang sudah khawatir, ia menanyakan kepada Anggit siapa kedua pria tadi yang kasar kepadanya. Awalnya, Anggit mengatakan bahwa itu hanya dari kantor dan semuanya baik-baik saja. Tetapi karena Neha memaksa untuk jujur, Anggit pun menceritakan bahwa 2 tahun yang lalu ia mendirikan asuransi pengiriman berlian. Namun karyawannya menghilangkan berlian seharga 20 crore. Anggit diminta untuk membayar harga berlian itu, namun Anggit tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu Anggit diminta untuk mencuri berlian dari perusahaan sebagai ganti 20 crore itu. Oleh karena itulah, Anggit selalu diteror untuk membayar berlian yang hilang itu. Neha yang begitu khawatir, ia tidak mau pria-pria kasar tadi mengganggu keluarga mereka. Belum lagi Neha saat ini mengandung. Scene kembali ke masa sekarang. Anggit memberitahu Neha di koper berlian yang akan mereka curi. Kemudian Neha mencari kurir berlian yang ada di dalam pesawat. Beberapa hari sebelumnya, Perdana Menteri India membeli berlian seharga 120 crore dari pengusaha Arab. Namun ia meminta identitasnya sebagai pembeli dirahasiakan. Karena uang beli berlian itu pasti hasil korupsi. Bos berlian ini memberitahu bahwa pengiriman berlian mereka akan sampai dan aman di India. Karena begitu, uang bisa terpihak. Anggit akan menggaransi pengiriman berlian orang Arab ini akan memberikan kode untuk membuka koper berlian kepada Anggit. Dan separuh kodenya lagi dimiliki oleh Bhagat. Bhagat adalah anak buah Perdana Menteri India. Dialah yang akan menerima paket berlian itu jika sudah sampai di India. Bos orang Arab ini mengatakan, jika ada orang yang membuka berlian itu, maka telepon akan berdering dan posisinya akan bisa dilacak. Akhirnya, Perdana Menteri India sepakat untuk membeli berlian itu. Kembali ke masa sekarang, Neha memberitahu Anggit bahwa wajah si kurir tidak ada di dalam pesawat. Saat pesawat lepas landas, Anggit menelepon bos orang Arab tadi bahwa ia sudah di dalam pesawat dan pesawatnya sudah lepas landas. Bos ini pun menjawab bahwa kurirnya juga sudah ada di dalam pesawat. Tiba-tiba telepon mereka terputus. Anggit tahu bahwa kurir berlian itu telah diganti. Lalu Anggit menjumpai Neha dengan berpura-pura meminta secangkir kopi. Anggit meminta kepada Neha untuk mencari tahu siapa kurir berlian itu. Dia adalah orang yang tidak memesan makanan ataupun minuman. Lalu Neha menjalankan tugasnya untuk menawarkan makanan dan minuman kepada para penumpang di pesawat. Di situ ada salah satu penumpang yang sama sekali tidak mau memesan makanan maupun minuman. Akhirnya Neha menemukan si kurir itu dan ia langsung memberikan kode kepada Anggit letak duduk si kurir berlian ini. Ketika Neha mengambil minuman dari samping si kurir, Neha menjatuhkan minuman ke pakaian si kurir. Mau tidak mau, si kurir ini pun ke toilet untuk membersihkan pakaiannya yang sudah basah. Lalu Anggit langsung menuju ke tempat duduk si kurir untuk mengambil berlian itu. Tiba-tiba datanglah teroris membajak pesawat itu dan arah tujuan pesawat pun dirubah ke Bandara Kuluk. Anggit pun gagal mencuri berlian itu. Para pembajak ini mengancam akan menembak jika para penumpang tidak mendengarkan perintah mereka. Kemudian pembajak ini menyandra Neha dan menanyakan siapa petugas keamanan di bandara ini. Lalu seorang pria mengangkat tangannya yang mengaku sebagai petugas keamanan. Si pembajak pun mengambil senjatanya dan mengikat kedua tangannya.
Tiba-tiba ada seorang penumpang yang menyerang si pembaca dan si penumpang ini langsung diajar sampai babak belur dan tergeletak di lantai. Kemudian si pembaca ini memperingatkan jika ada yang mencoba sok pahlawan maka ia akan habis. Kemudian para pembajak ini menunjukkan spanduk perjuangan mereka dan mengatakan Mohin ul Ansar akan membebaskan Kashmir insya Allah. Kemudian kelompok ini mengumpulkan semua HP penumpang dan semua penumpang bisnis kelas dikeluarkan. Mereka disatukan di dalam kelas ekonomi. Tiba-tiba si pembajak menodongkan senjata kepada Neha dan meminta Neha membuka pintu masuk ke pilot. Karena pintu tidak bisa dibuka, akhirnya melalui telepon, si pembajak ini meminta pemerintah India untuk membebaskan Adilmir. Dan mereka juga memperingatkan pemerintah bahwa pesawat tidak akan turun di New Delhi, melainkan di Kulu. Jika tidak, maka para penumpang yang ada di dalam pesawat akan ditembak satu persatu. Kemudian Perdana Menteri selaku pemberi berlian itu, ia menelepon Bhagat dan memerintahkan Bhagat untuk segera pergi ke Kulu sebagai perwakilan pemerintah mengurus penumpang. Alih-alih saja untuk mengurus penumpang, namun tujuan si Bhagat ini ke sana untuk mengamankan berlian milik si Perdana Menteri ini tadi. Si menteri ini pun meminta jangan sampai ada orang yang tahu tentang berlian yang ada di dalam pesawat. Di tengah kegaduhan di dalam pesawat, seorang anak baru lahir menangis sangat kencang. Dan hal itu mencuri perhatian Neha. Neha pun mengingat masa sebelumnya, Neha dan Ankit ke dokter untuk melihat calon anak mereka yang ada di dalam perut Neha berumur 4 minggu. Neha dan Ankit merasa sangat bahagia karena mereka akan mempunyai anak. Ankit berjanji ke Neha bahwa ia akan menjadi ayah yang terbaik untuk anak mereka. Setelah dari dokter, Neha dan Ankit pergi berbelanja perlengkapan kelahiran anak mereka. Di situ Ankit mendapatkan telepon dari Ridwan yang meminta 20 crore atas berlian yang dihilangkan karyawan Ankit. Ankit meminta diberi waktu karena ia tidak punya uang untuk membayar sebanyak itu. Namun Ridwan malah meminta Neha sebaiknya untuk dikirimkan kepadanya. Kemudian Ankit dan Neha pergi meninggalkan perbelanjaan untuk melarikan diri. Sementara dua preman suruhan bos tadi mengejar Ankit dan Neha. Ketika Neha dan Ankit masuk ke dalam mobil, si preman itu langsung mengejar Ankit dan memukulinya. Saat si preman hendak memukul kepala Ankit dengan tong sampah besi, Neha datang mencegahnya. Namun si preman malah menendang perut Neha dengan sangat kuat. Akibat dari tendangan si pria tadi, Neha mengalami keguguran. Kemudian Ridwan menelepon Ankit lagi dan menanyakan bagaimana keadaan keluarga mereka. Ridwan meminta Ankit untuk menyetujui saja pencurian berlian itu untuk mengganti 20 crore. Datanglah Neha, ia mengatakan akan bersedia untuk mencuri berlian itu. Neha tidak mau kehilangan Ankit lagi seperti mereka telah kehilangan anak mereka. Karena Neha sangat mencintai Ankit. Scene kembali ke masa sekarang. Mendengar tangisan bayi tadi, Neha meminta ke pembajak ini untuk mengizinkan mengambil makanan. Di situ tiba-tiba Ankit sesak nafas dan ia mengatakan bahwa ia menderita asma. Ankit meminta supaya ia diizinkan pergi ke kursi kelas bisnis. Karena obat asmanya tertinggal di dalam tasnya, Ankit pun diizinkan pergi dan masuk ke dalam kelas bisnis. Di situ Ankit tidak mencari obat, melainkan mencari berlian yang ada di dalam tas si kurir tadi. Lalu Ankit memasukkan kode koper itu dan ia berhasil membukanya. Namun di belakang Ankit sudah ada si pembajak menunggunya. Si pembajak ini bertanya apakah Ankit sudah menemukan obatnya. Ankit mengatakan belum dan si pembajak ini bertanya mengapa Ankit mencarinya di kursi yang lain. Kemudian Ankit berbalik dan si pembajak ini menanyakan apa yang ada di dalam tas itu. Ankit menjawab ada hadiah untuk ibunya. Si pembajak ini pun heran mengapa Ankit tidak sesak lagi. Lalu Ankit kembali berpura-pura sesak napas. Seketika itu si pembajak ini mengajar wajah Ankit karena telah menipunya. Diperlihatkan pembajak Adilmir dikeluarkan dari tahanannya.
Rao India menanyakan siapa orang yang meminta Aldimir dibebaskan, namun Aldimir tidak mengenal orang yang memintanya untuk dibebaskan. Shin kembali ke pesawat. Ankit meminta izin untuk mendapatkan P3K karena hidungnya mengalami pendarahan. Ankit juga meminta Neha untuk mengobati lukanya. Setelah mereka berdua di ruangan belakang pesawat itu, Ankit meminta Neha untuk mengambil berlian yang ada di dalam koper. Karena kode kopernya sudah terbuka. Namun Neha tidak mau karena hal itu sangat berisiko. Ankit pun kesal dengan berkata Neha karena Neha lah yang awalnya setuju untuk mencuri berlian itu. Neha pun mengatakan bahwa memang ia yang setuju, tetapi ia tidak tahu kalau pesawat mereka akan dibajak. Seketika Ankit pun menjadi emosi dan mencekik Neha. Dan ia menyuruh Neha untuk melakukan apa yang diminta oleh Ankit. Kemudian Ankit pun tersadar dan ia meminta maaf atas perilaku yang kasar kepada Neha. Ankit meminta dengan lembut kepada Neha untuk mengambil berlian yang ada di dalam koper itu. Kemudian Saik, selaku Rao daerah Kulu India, ia berbicara dengan pembajak untuk bernegosiasi. Di tengah pembicaraan itu, Ankit diam-diam masuk lagi ke kelas bisnis dan ia melihat di dalam koper itu ternyata ada 2 berlian. Lalu Ankit mengambil kartu SIM di dalam berlian itu sebagai tanda berlian yang asli. Ankit pun berhasil mengambil berlian dan memasukkannya ke dalam tas. Dan berlian yang satu lagi tinggal di dalam tas si kurir. Ketika Ankit mau kembali, tiba-tiba si pembajak datang dan meminta Ankit untuk membuka isi dalam tasnya. Namun Ankit tidak mau, ia malah melakukan perlawanan kepada si pembajak. Saat pesawat mendarat, Ankit menembak si pembajak. Kemudian datanglah pembajak yang lain, mereka mengajar Ankit sampai babak belur dan tak berdaya. Lalu mereka menyekap Ankit ke dalam toilet. Diperlihatkan petugas keamanan pesawat berhasil membuka ikatan tali di tangannya. Lalu ia mengambil senjata dan menembak para pembajak pesawat itu. Petugas keamanan pesawat ini pun mengatakan bahwa semua pembajak telah tewas dan sekarang aman. Ketika petugas keamanan ini ke toilet, ia melihat Ankit yang sudah disekap dan dipasang bahan peledak di tubuhnya. Petugas keamanan ini pun mengatakan bahwa ada peledak di dalam pesawat. Di tengah penumpang yang berlomba turun dari pesawat, ada satu si bapak yang tidur pulas sekali, sampai si pramugari ini menampar wajahnya untuk membangunkannya. Diperlihatkan tim penjinak peledak datang ketika mereka menggunting kabel peledak itu yang ternyata palsu. Lalu Ankit mengambil tasnya dan ia mengecek berlian yang dicuri tadi masih ada. Kemudian Ankit mencobai bakat untuk menyerahkan berlian secara sembunyi. Sementara tim Rao memberikan jasad pembajak yang tertembak tadi. Anehnya, Rao tidak ada menemukan satu jasad pun di dalam pesawat. Kemudian Saik memerintahkan anak buahnya untuk segera menutup stasiun. Dan tidak ada boleh satu pun yang keluar. Lalu Saik menanyakan siapa petugas keamanan di pesawat itu. Ternyata petugas keamanan ini adalah si babak yang pingsan tadi. Dia bernama Banu. Saik menanyakan Banu di mana jasad pembajak yang telah ditembaknya. Banu menjawab bahwa ia tidak ada yang menembak siapapun dan selama di pesawat ia tak sadarkan diri. Saik akhirnya tahu bahwa pembajakan itu tidak ada yang mati dan saat ini mereka ada di antara penumpang. Kemudian polisi menahan penumpang di dalam terminal itu dan mereka tidak diizinkan pulang. Saik menanyakan ke anggotanya apakah ada orang yang keluar dari terminal. Ternyata ada satu orang anggota Rao. Diperlihatkan si pria yang sebelumnya mengaku jadi pengawal keamanan di pesawat tadi, ia menyamar memakai seragam anggota Rao untuk kabur dari halte itu. Shin diperlihatkan bakat meminta ahli profesional untuk mengecek berlian yang diberikan Ankit. Ketika berlian itu dicek, ternyata berlian itu palsu. Bakat pun kesal karena Ankit telah menipunya. Lalu Bakat memerintahkan Ankit, entah bagaimanapun caranya, ia harus menemukan kembali berlian yang asli itu. Ankit yang terlihat kesal di toilet, ia didatangi Neha. Neha menanyakan apa yang terjadi kepada Ankit. Ankit pun menceritakan bahwa ia akan dihabisi karena berlian yang mereka curi ternyata palsu. Neha pun menguatkan Ankit bahwa mereka bisa memulai semuanya dari nol. Mendengar itu, Ankit langsung marah dan berterus terang pada Neha bahwa sebenarnya ia hanya memanfaatkan Neha untuk mencuri berlian. Ankit tidak sungguh-sungguh mencintai Neha.
Anggit bisa mendapatkan gadis yang lebih baik dari Neha. Lalu Anggit mencekik Neha dan mendorongnya ke kaca, dan Anggit pun pergi meninggalkan Neha. Neha sangat sedih atas perlakuan Anggit kepadanya. Scene kembali ke kejadian sebelumnya. Neha saat itu dirawat di rumah sakit karena mengalami keguguran. Neha melihat chat dari sepupunya yang bernama Sudasu. Ternyata sepupunya ini mengirimkan rekaman suara sewaktu mereka bertelepon saat kejadian yang membuatnya keguguran. Ketika si preman itu menendang perut Neha, terdengarlah percakapan Anggit dan si preman di mana Anggit memarahi si preman karena menyerang Neha yang sedang hamil. Lalu Anggit menyuruh kedua preman itu segera pergi. Dari sinilah Neha mulai curiga kepada Anggit. Kemudian Neha mengikuti Anggit yang saat itu pergi. Neha melihat Anggit menjumpai kedua preman yang menyerang mereka sebelumnya. Anggit memarahi si preman karena telah menyerang Neha dan juga menyerang bagian wajahnya Anggit. Si preman pun menjawab, "Bukankah dengan begitu membuat si gadis menyetujui rencanamu untuk mencari berlian dan membuatnya keguguran?" Dan Anggit pun tersenyum kepada si preman dan mengatakan bahwa ya, itu memang berhasil. Kemudian Neha menelepon Anggit untuk menanyakan di mana keberadaannya. Dengan cerdas, Anggit menjawab ia sedang berbicara dengan dokter. Lalu Anggit pergi ke apartemen menemui gadisnya dan mereka bersenang-senang di sana. Sementara Neha yang menunggu Anggit di mobil, ia melihat dari jendela apartemen itu Anggit berselingkuh darinya. Neha sangat sedih mendalam karena pria yang ia cintai ternyata menyelingkuhinya, dan Neha nggak menyangka semua pertemuannya dengan Anggit bukanlah murni melainkan telah direncanakan oleh Anggit agar Neha terjebak untuk mencuri berlian. Akibat semua perbuatan Anggit ke Neha, Neha pun jatuh pingsan. Kemudian Neha menjumpai sepupunya bernama Sudasu, yaitu ketua gangster, untuk balas dendam kepada Anggit, pria belang itu. Tujuannya adalah mencuri berlian seharga 120 crore dengan membajak pesawat. Sudasu yang mendengar pembajakan pesawat awalnya ia menolak karena hukumannya bisa dieksekusi. Neha pun mengatakan bahwa 120 crore banyak orang yang menerima tawaran itu. Lalu Sudasu menanyakan mengapa harus membajak pesawat. Berliannya kan bisa dicuri dengan membuatnya pingsan dan pekerjaannya selesai. Neha pun mengatakan bahwa ia ingin Anggit merasakan kesakitan, wajahnya dihajar, dan ia tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Untuk melakukan misi pembajakan pesawat itu, maka dipanggillah 5 orang lagi. Ada Abbas, Jinuf, Niki, Gafar, dan Mahmed. Scene kembali ke kejadian di pesawat. Saik tahu bahwa sebenarnya pembajakan itu palsu. Lalu Saik mewawancari para penumpang untuk mencari informasi yang apa sebenarnya terjadi di pesawat. Saik juga mewawancarai Anggit, Abbas, Jinuf, Niki, Gafar, dan juga Mahmed. Namun salah satu pembajak bayaran Neha yang bernama Niki, ketika ditanyai ia duduk di samping siapa, pada saat pembajakan itu ia mulai bingung menjawabnya, dan ia mengatakan pria yang tinggi yang barusan diwawancarai. Di sini maksud Niki adalah Jinuf, sementara sebelumnya Jinuf mengatakan ia duduk di samping orang lain bukan Niki. Dan dari sini akhirnya saya tahu bahwa Niki berbohong dan ada sesuatu yang dirahasiakan, hingga pada akhirnya Niki menunjuk Neha. Lalu dipanggillah Neha untuk diwawancarai. Sebelum Neha diwawancarai, ia menelepon Menteri Dalam Negeri si pembeli berlian itu. Neha pun berterus terang bahwa merekalah yang mengambil berlian, dan Neha meminta penyelidikan segera dihentikan. Kemudian Neha meminta menteri ini untuk membaca pesan singkat yang dikirimkan oleh Neha. Ketika menteri melihat isi pesan itu, ia pun terkaget. Saya mewawancarai Neha dan menanyai mengapa bisa petugas keamanan bisa pingsan. Bukankah ia memesan makanan kepada Neha? Lalu kenapa yang mengantar pesanannya pramugari yang berbeda? Dan setelah itu petugas keamanan pesawat ini pingsan. Neha pun menjawab ia tidak tahu dan ia hanya membuatkan sesuai dengan pesanan. Saik sudah tahu bahwa sebenarnya yang terjadi adalah perampokan, bukan pembajakan. Dan di sini Neha lah bintang utamanya. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba Saik mendapatkan telepon dari Perdana Menteri India. Menteri ini memerintahkan semua penumpang pesawat segera dipulangkan. Mendengar itu, Saik terkejut dan meminta waktu karena ia masih melakukan interogasi kepada penumpang. Lalu menteri ini pun menanyakan Saik, tugas Anda sebagai Rao apa di sana?
untuk melakukan penyelidikan pelaku pembajakan atau perampokan. Akhirnya dengan kesal, Saik pun menjawab pembajakan. Lalu Saik menjalankan perintah Perdana Menteri dan semua penumpang dipulangkan. Neha pun tidak jadi diinterogasi. Ini semua karena isi pesan yang dikirim oleh Neha untuk membocorkan kode dan identitas pembeli berlian. Akhirnya, Neha bersama pembajak itu berhasil pulang dari terminal bandara dengan aman dan rencana mereka yang sukses. Scene diperlihatkan rencana Neha dengan si pembajak sebelum pesawat dibajak. Neha memberikan tugas kepada pembajak bayarannya. Niki dan Abbas berperan untuk membajak pesawat. Sampai pesawat lepas landas, tidak boleh ada yang tahu letak duduk mereka. Neha akan membuat petugas keamanan pingsan dengan minuman yang ia pesan. Karena tidak diizinkan penumpang membawa senjata asli, maka Ghaffar berperan untuk membuat pistol palsu. Neha melarang mereka menyakiti penumpang kecuali satu orang di awal untuk menakut-nakuti penumpang. Setelah pembajakan, Neha meminta untuk mengumpulkan ponsel penumpang kecuali ponsel Ghaffar. Sudasu akan menukar pistol asli milik petugas keamanan pesawat yang sudah pingsan itu dengan peluru palsu. Di tengah keributan itu, Sudasu akan mengambil berlian palsu dan menukarnya dengan berlian yang asli. Lalu Sudasu menembak si pembajak dengan pistol asli, tetapi menggunakan peluru palsu. Penerbangan sengaja diatur ke Kulu karena kapasitas penampungan pesawat yang sedikit dan Sudasu lebih mudah menyelundupkan berlian itu. Bahan peledak terbuat dari coklat dan dipasang di tubuh Angkit. Di tengah kekacauan itu, si pembajak segera mengganti pakaiannya dan keluar sebagai penumpang. Neha juga meminta si pembajak tidak hanya mencuri berlian, tapi mengajar Angkit sampai wajahnya babak belur, dan bahkan ia tak ingin melihat wajahnya di kaca. Dan misi Neha balas dendam kepada pria belang ini pun berhasil. Diperlihatkan Angkit dan Bhagat dihajar anak buah Perdana Menteri karena mereka nekat mencuri berlian. Menteri ini pun menunjukkan pesan kepada Angkit dan menanyakan siapa yang mengirimkan kode koper itu. Angkit pun hanya tertawa karena semua perbuatan itu adalah si gadis yang ingin dia tipu. Malah Angkit yang tertipu balik. Beberapa hari kemudian, Neha mengunjungi Angkit yang sudah sekarat di rumah sakit. Neha berterus terang, ia sangat senang melihat Angkit sakit seperti ini. Neha pun mengatakan kepada Angkit bahwa Angkit, kau tidak peduli dengan gadis sepertiku kan? Jika bukan karena ingin mencuri berlian itu, Anda ingin mempermainkanku bukan? Sekarang aku yang mempermainkanmu. Lalu Angkit menjawab, Neha, apakah kamu mau bertemu denganku lagi? Aku jatuh cinta padamu. Neha langsung menarik leher Angkit. Diperlihatkan Neha pindah ke negara lain untuk melindungi dirinya dari si Angkit. Sementara Angkit mencari Neha dan terus mengikutinya dan film pun berakhir.